Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Gustina Adela Putri, dengan program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang Angkatan 2022 dengan NIM 22181002. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk tutorial pengolahan data panel menggunakan model persamaan simultan dengan FU9. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah statistik multivariat dengan dosen pengampu saya adalah Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Persamaan simultan di sini merupakan satu model yang memiliki lebih dari satu persamaan yang saling terkait, di mana dalam persamaan simultan ini variabel dependen atau variabel terikat pada suatu persamaan dapat juga bertindak sebagai variabel independen atau variabel bebas dalam persamaan lain, yang menyebabkan perbedaan antara variabel dependen dan independen menjadi meragukan. Nah, menurut Gujarati 2012, ada dua variabel utama dalam persamaan simultan. Yang pertama itu adalah variabel endogen, yang merupakan variabel yang nilainya ditentukan dalam model karena nilai-nilai ini diperoleh dengan memasukkan nilai variabel lain dalam model sebagai akibat adanya hubungan antar variabel. Nah, variabel endogen ini dianggap stokastik. Jumlah variabel endogen itu sama dengan banyaknya persamaan dalam model. Nah, yang kedua, variabel predetermined adalah variabel yang nilainya ditentukan di luar model. Jadi dia ada dua, variabel eksogen dan lag endogen atau endogen waktu sebelumnya. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh kasus yaitu analisis pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan di Pulau Sumatera. Nah, ini adalah kerangka konseptualnya di mana X1-nya itu adalah konsumsi, X2-nya itu belanja pemerintah, X3-nya itu keterbukaan ekonomi, X4-nya itu adalah industrialisasi, dan Y1-nya itu pembangunan ekonomi, dan Y2 itu adalah kualitas lingkungan. Jadi, antara Y1 dan Y2 itu bisa jadi ada hubungan. Nah, untuk bentuk sederhana persamaan simultannya, pada Y1 itu ada Y2, X1, dan X2. Pada Y2 itu ada Y1, X3, dan X4. Untuk variabel endogennya, yaitu ada pembangunan ekonomi atau Y1-nya dan kualitas lingkungannya itu pada Y2. Nah, variabel eksogennya atau predeterminednya itu adalah konsumsi X1, belanja pemerintah, keterbukaan ekonomi, dan industrialisasi. Nah, untuk persamaan pembangunan ekonominya itu, K besar dikurang K kecil besar dari M dikurang 1. Jadi, K-nya itu X1, X2, X3, dan X4. Nah, untuk K kecilnya itu X1 dan X2. Untuk M-nya itu Y1 dan Y2. Jadi, untuk variabel 4 dikurang 2 besar dari 2 dikurang 1, itu dinamakan over-identified. Jadi, estimasinya ini dapat dilakukan dengan 2 SLS. Nah, begitu juga dengan kualitas lingkungan, di mana dia itu over-identified. Jadi, estimasinya itu dapat dilakukan dengan 2 SLS. Nah, jadi, di mana K yang besar tadi itu adalah jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu dalam model. Nah, untuk K kecilnya itu, jumlah predeterminednya itu variabel dalam persamaan yang diestimasi. Nah, untuk M-nya itu jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi. Nah, ketentuan dalam identifikasi suatu model persamaan jika K itu dikurang K besar dari M kurang 1 disebut over-identified. Dia menggunakan 2 SLS. Nah, K besar dikurang K kecil sama dengan M dikurang 1 disebut just atau exactly identified, atau dia menggunakan ILS. K besar dikurang K kecil, M dikurang 1 disebut under identified. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data dengan FU9. Terlebih dahulu kita harus merapikan data di Excel seperti ini dulu. Di sini sudah tersedia contoh data di mana ada Y1, Y2, X1, X2, X3, dan X4-nya. Nah, data ini memiliki 10 provinsi di mana ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan beberapa provinsi lainnya hingga Kepulauan Riau. Nah, di sini kita menggunakan
data dari tahun 2015 hingga 2018. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuka XV9. Nah, di sini kita klik Create a New FViews Word File. Nah, Word File structure-nya kita memilih Balance Panel. Nah, data kita kan tadi dari tahun 2015 sampai 2018 dengan number of transaction-nya kan kita menggunakan 10 provinsi. Di sini kita tulis 10. Nah, ini adalah tampilan sebelum kita memasukkan data. Untuk memasukkan data, kita harus mengklik Quick Empty Group. Nah, lalu kita geser ini ke kiri, kita tarik ini ke atas, lalu kita masukkan data dari Excel ke FViews dengan cara mengcopy data dari Excel ke FViews dengan Ctrl+C atau klik kanan copy seperti ini. Lalu kita pastekan di kolom yang kosong seperti ini. Nah, ini adalah tampilan data ketika kita sudah memindahkan data dari Excel ke FViews. Nah, di sini kita akan langsung melakukan persamaan simultan. Nah, klik Approach, Make Equation, di mana kita akan melakukan persamaan simultan untuk Y1 terlebih dahulu. Nah, jadi kita hanya memerlukan persamaan Y1, C. Nah, di sini untuk metodenya kita menggunakan TSLS. Nah, di sini akan tersedia instrumen di mana instrumen kita menggunakan X1, X2, X3, dan X4. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan hasil dari persamaan simultan 1. Selanjutnya, untuk hasil persamaan dari simultan 2, sebelumnya kita beri name terlebih dahulu. Simultan 1. Oke, nah selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan estimasi persamaan simultan 2 dengan klik Estimate. Nah, di sini kita akan mengganti dengan Y2, Y1, X3, dan X4. Nah, untuk metodenya kita pakai TSLS. Nah, untuk instrumennya kita tetap menggunakan X1, X2, X3, dan X4. Klik OK. Nah, inilah hasil dari persamaan simultan 2. Selanjutnya, kita akan melakukan interpretasi di mana untuk persamaan simultan 1, di sini kita dapat melihat pada R-square-nya, di mana di sini nilai R-square-nya 99,64. Jadi, artinya Y2, X1, dan X2 itu memiliki pengaruh terhadap Y1 itu sebesar 99,64. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, untuk prop J statistiknya, nah dengan nilai 0,000003 itu artinya dia kecil dari 0,05, artinya dia signifikan terhadap Y. Jadi variabel ini signifikan terhadap Y1. Untuk masing-masing variabelnya kita lihat pada probabilitasnya. Untuk Y2 itu probabilitasnya itu sebesar 0,4595. Artinya dia besar dari 0,05 dan artinya dia tidak signifikan terhadap Y1. Untuk X1 di sini nilai probabilitasnya 0,0000. Artinya dia kecil dari 0,05 yang berarti dia signifikan terhadap Y1. Untuk X2 di sini nilai probabilitasnya itu adalah 0,0002. Artinya dia signifikan terhadap Y1 karena dia kecil dari 0,05. Nah, untuk persamaan simultan 2-nya sama seperti yang tadi, kita melihat pada R-square-nya, di mana R-square-nya di sini adalah 72,65. Artinya Y1, X3, dan X4 terhadap Y2 itu punya pengaruh itu sebesar 72,65. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, untuk prop J statistiknya secara umum mereka itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y2. Jadi untuk masing-masing variabelnya, untuk
Y1 itu dia mempunyai probabilitas sebesar 0,9461, artinya dia besar dari 0,005, dia tidak signifikan terhadap Y2. Untuk X3 di sini dia memiliki probabilitas 0,0025, artinya dia kecil dari 0,05, artinya dia signifikan terhadap Y2. Untuk X4 di sini probabilitasnya 0,9620, artinya dia besar dari 0,05, artinya dia tidak signifikan terhadap Y2. Jadi pada persamaan simultan ini untuk Y1 dan Y2 itu dia tidak memiliki hubungan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pengolahan data model persamaan simultan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.